once again. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab 23 dan bab 24, yaitu menilai resiko bawaan dan resiko signifikan. Yang menjadi acuan dalam menilai resiko bawaan adalah ISA 240 dan ISA 315. Dalam ISA 240.25 sesuai dengan ISA 315, auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Dalam ISA 240.26, ketika mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan, auditor wajib berdasarkan dugaan adanya risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan, mengevaluasi jenis pendapatan, transaksi pendapatan atau asersi apa saja yang menimbulkan risiko tersebut. ISA 240.27 menjelaskan bahwa auditor wajib memperlakukan risiko yang dinilai mengenai salah saji material karena kecurangan sebagai risiko yang signifikan dan karenanya. Jika belum dilakukan, auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian entitas yang terkait, termasuk kegiatan pengendalian yang berkenaan dengan risiko tersebut. ISA 315.25 menjelaskan bahwa auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan pada yang pertama tingkat laporan keuangan dan yang kedua tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya. Dalam ISA 315.26, auditor wajib yang pertama mengidentifikasi risiko melalui pemahaman terhadap pengendalian, yang kedua menilai dan mengevaluasi risiko apakah berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan, yang ketiga menghubungkan risiko pada tingkat asersi, dan yang terakhir mempertimbangkan kemungkinan salah saji. Dalam mengidentifikasi risiko, auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi sumber atau penyebab risiko melalui pemahaman entitas, dan yang kedua menentukan dampak yang mungkin ada dari sumber risiko yang diidentifikasi termasuk kemungkinan kecurangan, dan yang ketiga menghubungkan dampak risiko dengan area laporan dan asersi yang dipengaruhi, atau menentukan apakah risiko bersifat pervasif terhadap laporan keuangan secara menyeluruh dan potensial. Penilaian atas risiko yang diidentifikasi mempertimbangkan dua atribut mengenai risiko, yakni yang pertama, penilaian atas risiko yang diidentifikasi mempertimbangkan dua atribut mengenai risiko. Yang kedua, berapa dampak moneternya atau monetary impact jika risiko itu menjadi kenyataan. Yang kedua, jika risiko itu memang terjadi, berapa besar dampak moneternya. Penilaian risiko entitas. Penilaian risiko oleh entitas merupakan salah satu dari 5 komponen dalam pengendalian internal yang harus ditangani oleh manajemen. Ketika manajemen memahami proses penilaian risiko yang lebih formal, manajemen mungkin memutuskan untuk mengembangkan, mengimplementasi, dan mendokumentasikan prosesnya sendiri. Jika ini terjadi, auditor akan mengevaluasi yang pertama pengendalian yang ada terhadap proses manajemen ini, yang kedua lengkapnya identifikasi risiko bisnis dan risiko kecurangan, yang ketiga penilaian manajemen terhadap besaran risiko atau dampak moneter dan peluang terjadinya, yang keempat tanggapan manajemen terhadap risiko yang dinilai yang merupakan hasil dari proses penilaian risiko. Dokumentasi risiko yang dinilai. Yang pertama yaitu sumber risiko. Imbalan bagian penjualan berupa komisi penjualan,
potensi penjualan fiktif, pencatatan penjualan dalam periode yang salah, syarat penjualan yang dimainkan, dan upaya lain untuk mencapai atau melewati ambang batas bonus. Sumber resiko yang kedua yaitu pelanggaran terhadap perjanjian kredit sengaja ditutup-tutupi agar tidak diketahui atau ditanya pihak bank. Journal entries tanpa persetujuan untuk menunda pembebanan biaya, bias manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Pegawai memasukkan penyuplai fiktif. Implikasi faktor risikonya yaitu entitas membayar harga mahal untuk barang atau jasa yang tidak diterima. Sumber risiko yang keempat yaitu hubungan istimewa yang dirahasiakan pemegang saham pengendalian. Implikasi faktor risikonya yaitu pendapatan dan beban tidak dicatat dalam nilai pasar wajar atau fair market value. Sumber risiko yang terakhir yaitu penjualan tunai, spare part, dan servis tidak dicatat dan tidak disetor. Implikasi faktor risiko yaitu pendapatan dan aset dinyatakan terlalu rendah atau understated. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu risiko signifikan. Dalam risiko signifikan ada beberapa acuan. Yang pertama ada ISA 240.26. Ketika mengidentifikasikan dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan, auditor wajib berdasarkan dugaan adanya risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan, mengevaluasi jenis pendapatan, transaksi pendapatan atau asersi apa saja yang menimbulkan risiko tersebut. Kemudian ada ISA 315.4. Dinyatakan bahwa significant risk atau risiko signifikan risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai yang menurut pendapat auditor memerlukan pertimbangan khusus. Kemudian ada ISA 315.25 menyatakan bahwa auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan pada yang pertama itu ada tingkat laporan keuangan, dan yang kedua tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Kemudian ada ISA 315.27 menyatakan bahwa sebagai bagian dari penilaian risiko seperti dijelaskan dalam alinea 25, auditor wajib menentukan apakah risiko yang diidentifikasi menurut auditor adalah risiko signifikan. Kemudian ada ISA 315.28. Dalam menentukan risiko mana yang merupakan risiko signifikan, auditor wajib mempertimbangkan setidak-tidaknya apakah risiko itu merupakan risiko kecurangan, apakah risiko itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, kemudian kompleksitas transaksinya, dan juga apakah risiko itu melibatkan transaksi signifikan dengan pihak terkait. Dalam ISA 315.29 dinyatakan jika auditor sudah menentukan bahwa risiko signifikan memang ada, auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian entitas, termasuk kegiatan pengendalian yang relevan atau untuk menangkal risiko tersebut. Dalam ISA 330 dan .21, jika auditor sudah menentukan bahwa risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat asersi merupakan risiko signifikan, auditor wajib melaksanakan prosedur substantif yang khusus menanggapi risiko tersebut. Kemudian ada ISA 550.18. Auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang terkait apakah risiko tersebut merupakan risiko yang signifikan.
Ada juga ISA 550.19 menyatakan bahwa jika auditor mengidentifikasi faktor risiko kecurangan atau termasuk situasi terkait dengan pengaruh dominan ketika melaksanakan prosedur penilaian risiko dan kegiatan terkait hubungan dengan pihak terkait, auditor wajib mempertimbangkan informasi tersebut. Dalam tabel ini disarankan kita untuk berikut ini merupakan contoh-contoh sumber risiko signifikan. Sumber risikonya ada juga dari kegiatan yang berisiko tinggi. Contohnya pada peristiwa atau operasi di mana salah satu material mudah terjadi A. Toko perhiasan dengan banyak persediaan emas dan logam mulia. Kemudian ada juga sistem akuntansi baru, rumit, dengan pengelolaan data elektronis mulai dikenalkan perusahaan. Sumber risiko berasal juga dari transaksi non rutin atau ukuran dan sifat. Misalnya ini sebagai contoh besarnya adalah transaksi rutin dalam volume yang sangat besar dengan pihak terkait, kemudian penjualan besar atau kontrak besar dibandingkan dengan seluruh penjualan entitas, dan masih ada contoh lainnya. Sumber resikonya juga berasal dari perlu judgement, ada intervensi manajemen dan rutinitas atau kebosanan. Contoh risiko ini misalnya asumsi dan kalkulasi yang digunakan manajemen dalam membuat estimasi penting, kemudian kalkulasi atau prinsip akuntansi yang kompleks, dan yang terakhir ada juga pengakuan pendapatan dan multitafsir. Sumber risiko yang terakhir ada berasal dari potensi kecurangan. Risiko tidak mendeteksi salah satu material karena kecurangan atau dilakukan dengan sengaja dan ditutup-tutupi. Lebih tinggi dari risiko tidak mendeteksi salah satu material karena kesalahan tersebut. Berikut ini merupakan langkah-langkah audit dalam menanggapi risiko signifikan. Ada 4 tahap. Yang pertama itu ada evaluasi pengendalian internal. Setelah kita mengevaluasinya, kemudian kita akan tanggapan audit terhadap risiko signifikan. Yang ketiga, bukti yang diperoleh tahun lalu. Dan yang keempat itu ada prosedur analitikal substansif saja tidak cukup. Sekian dan terima kasih. Siap.